Selamat pagi, perkenalkan kami dari tim PBL Edi Sumitomo. Sini saya akan perkenalkan tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Julian Christina. Lalu saya Yosua P. Ringo. Lalu saya Ferry Suarani. Dan beberapa anggota tim kami yang lainnya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan AGV kami. Jadi AGV kami ini adalah AGV yang diimprove kembali dari AGV yang lama. Jadi apa bedanya dari yang lama? AGV yang lama itu memiliki ukuran yang lebih pendek dari AGV kami yang baru. Jadi AGV ini juga kami improve untuk menarik beban sekitar 200 kg. Kemudian timeline kami di bulan Februari kami melakukan meeting dengan makro kami untuk membahas progres atau pekerjaan yang akan kami lakukan. Kemudian di bulan Maret kami melakukan pengetesan AGV, berat AGV. Kemudian ada perbaikan electrical wiring, kemudian ada mapping area dan memperbaiki beberapa troubleshoot. Kemudian di bulan April kami melakukan perbaikan troubleshoot kembali. Kemudian kami memasang beberapa komponen yang ada. Di bulan Mei kami melakukan simulasi terhadap AGV. Kami melakukan simulasinya sesuai dengan map yang ada di sini. Kemudian di bulan Juni dan Juli kami melakukan demonstrasi AGV. Baik, saya akan menjelaskan yaitu komponen yang kami gunakan pada AGV punya kami. Pada AGV kami memiliki komponen berbeda dengan AGV yang sebelumnya, yang dimana kita bisa lihat di rear ini kami menggunakan yaitu smart controller yang sebelumnya mungkin di AGV kami itu menggunakan PLC, hanya saja di perbedaan penggunaannya saja yang berbeda. Lalu kami menggunakan yaitu sensor lidar sebagai safety agar tidak menabrak benda yang di depannya. Lalu menggunakan RFID sensor yang dimana kami gunakan yaitu yang pertama menggunakan sebagai untuk mempercepat kecepatan, memperlambat, lalu untuk melakukan mappingnya. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan magnetic sensor yang kami gunakan sebagai pendeteksi dari magnetic track-nya. Next. Berikut adalah bentuk mechanical design yang sudah kami buat dan difabrikasi. Pada layar kita bisa melihat pada side view-nya, isometric view, top view dan front view. Oke. Sini saya akan menjelaskan yaitu job desk saya, yang dimana saya melakukan yaitu pergerakan uji coba AGV terhadap beban. Pada layar kita bisa melihat si AGV dapat berjalan dengan baik dengan membawa beban dengan berat 120 kg dengan panjang lintasan lurus yaitu sepanjang 16 meter, yang dimana pada pengujian tersebut AGV tidak mengalami kendala pada saat maju dan pada saat berhentinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan progres saya yaitu di bagian mapping. Bisa dilihat bahwa di bagian yang kanan itu merupakan sampel dari mapping di Sumitomo, dan bagian kiri merupakan mapping yang dibuat di industri Sumitomo. Dan bisa dilihat bahwa di yang berwarna kuning dengan itu merupakan nilai aktual EDTEC yang sebenarnya, dan nilainya itu jika dimasukkan di mapping itu berfungsi sebagai untuk mengontrol kecepatan AGV, dan juga nanti AGV akan mengikuti track yang ada. Oke, selanjutnya yaitu ada electrical design, yang dimana pada layar tersebut kita bisa melihat bahwa ini adalah rangkaian yang telah kami buat atau sudah kami mounting antara komponen sensor
terhadap AGV controllernya, yang dimana kita bisa melihat yaitu ada tambahan seperti speaker, yaitu sebagai indikator pada saat berjalan dan pada saat berhenti. Lalu yang kedua juga ada menggunakan bumper, yang dimana pada saat bumper mengenai benda atau kondisi saat nilainya 1, maka si AGV-nya akan berhenti. Lalu kami gunakan juga yaitu lampu indikator, yang dimana menandakan bahwa si AGV berjalan atau berhenti. Next. Kemudian ada setting area lidar. Jadi di sini kita melihat atau melakukan debug untuk lidar itu dari PBS Configurator. Ini merupakan aplikasi yang digunakan, yaitu PBS Config. Kemudian di bagian sana itu hasil dari beberapa obstacle yang berada di daerah lidar. Jadi daerah kuning tersebut merupakan output 1 itu untuk mendeteksi area yang paling jauh. Kemudian di warna orange itu output 2 ini untuk mendeteksi area yang sedikit lebih pendek dari area 1 atau output 1. Kemudian di warna merah itu merupakan area yang terdekat dengan AGV. Ini merupakan tes untuk lidar. Jadi kurang lebih seperti ini simulasi dari lidar atau lidar yang terpasang di AGV tersebut jika terkena obstacle atau halangan-halangan lainnya. Bisa dilihat bahwa slide ini menunjukkan RFID sebelum diupdate. Jadi RFID sebelum diupdate itu ada sebuah notifikasi yang muncul di software AGV Studio, di mana RFID not connected itu menunjukkan bahwa RFID sebelumnya tidak terpasang pada AGV, dan di bagian bawah itu merupakan sebuah touch, di mana touch ini merupakan sebuah perintah yang berurut yang akan dikerjakan AGV. Bisa dilihat bahwa pada saat AGV sebelum diupdate itu menunjukkan bahwa RFID not connected, dan saat kita sudah masukkan RFID ke dalam AGV itu menunjukkan bahwa RFID-nya sudah terhubung. Dan juga bisa dilihat bahwa kami sudah mensimulasikan ataupun mengetes RFID pada AGV, di mana bisa dilihat bahwa kami menggunakan 2 tag ID, di mana menunjukkan bahwa posisi start pada tag itu saya setting di ID tag yang 10. Jadi jika kita buat sebuah perintah AGV supaya dia mendeteksi di posisi ID tag yang ke-11 dengan perintah delay, maka AGV akan delay selama sesuai yang kita atur. Ini merupakan demonstrasi dari AGV kami dengan kecepatan yang minimum, yaitu sekitar 200 ms. Oke, sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Selamat pagi.